Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Der, kamu lagi ngapain sih dari tadi foto-foto mulu kayaknya? Bentar. Nih aku tuh lagi nyari spot buat hiking Zi, soalnya Zi. Emang kamu mau pergi hiking? Enggak, aku lagi diajak sama temanku katanya. Cuma kebetulan kita lagi di sini, jadi aku ngasih referensi ke temanku buat lihat-lihat spot hiking yang bagus. Nih menurut kamu enaknya di mana nih? Ih, keren juga ya. Tuh kan lumayan kan. Iya asik juga, tapi bener juga tuh Der idenya. Ya kan? Mungkin kalau misalnya udah pada jenuh, penat, bisa juga nih untuk melepas stres gitu ya, pergi ke tempat yang hijau-hijau kayak gini. Apalagi kan sekarang udah banyak tempat-tempat yang buka juga kan? Nah iya benar, tempat hiking tuh banyak yang buka, tapi bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Tetap harus menjalankan protokol sih, jangan lupa gitu. Bener, tapi aku juga bingung sih Der, buat orang yang suka outdoor activity misalnya, terus keadaan lagi kayak gini, mau pergi hiking, kan biasa orang pergi hiking berkelompok. Gimana caranya mau jaga physical distancing? Gimana ya? Coba Soalnya aku diajak sama temanku, karena aku juga belum pernah gitu. Cuma, nih. Kamu bingung, aku juga bingung. Semua bingung nanti. Cuma gini, aku jangan khawatir, aku dijanjian sama Stuart Collins yang dia emang seneng banget katanya outdoor adventure. Salah satunya itu hiking kayak kita gini nih, pelan-pelan. Jadi kita bisa ngobrol, kemarin dia habis hiking juga dan tetap menjalankan protokol. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, gimana sih kalau misalkan hiking bareng-bareng. Itu juga tuh aku juga mau tanya banyak ya? deh. Udah datang belum? Tadi katanya Stuartnya. baru datang di sana tuh. Oh tuh di sana tuh. Kita Oke. ke situ aja ya. Ya. Hai, apa kabar? Gimana ya? Ini habis ini juga ya, trekking apa hiking juga ya? Habis trekking, kita habis lihat-lihat yang hijau-hijau yang segar-segar. Iya. Gimana? Ngapain? Kita juga lagi jalan-jalan aja, cari udara segar lah, biar gak Tadi stres. foto-foto karena diajak teman mau hiking juga. Oh gitu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Stuart, ini tim Metro Hiker sudah menyiapkan video cuplikan dari Stuart yang biasanya melakukan kegiatan outdoor adventure. Nah, kita saksikan ya. Stuart Collins yang merupakan seorang pesinetron tanah air kini sudah jarang terlihat di layar kaca. Ternyata, pria kelahiran Inggris ini sekarang menyibukkan dirinya dengan kegiatan yang memacu adrenalin. Ia kerap berkeliling Nusantara dan rajin mengunggah aktivitas serunya saat berpetualang ke destinasi yang memanjakan mata. Tidak tanggung-tanggung, hobi barunya ini bisa dibilang ekstrim. Salah satunya adalah hiking. Lantas, apa saja kiat-kiat yang Stuart Collins anjurkan untuk sahabat iCare ketika ingin hiking? Wah, seru banget tuh ya kegiatannya Stuart. Keren banget tuh. Thank you. Aduh, ini udah mulai trekking dan hiking udah dari berapa lama nih, Stuart? Kebetulan kalau misalnya dari dulu emang suka, tapi kalau difokusinnya baru sekitar 2,5 hampir 3 tahun ini sih. Awalnya itu bisa suka hiking kenapa tuh? Apa emang karena mungkin ada pengaruh orang tua atau kayak emang menemukan, aduh ternyata emang seru banget. Awalnya jenuh sih, pertama jenuh sama pekerjaan yang kayak gitu-gitu aja. Terus ada beberapa masalah deh yang bikin mental breakdown banget sampai ngerasa titik terendah dalam hidup. Akhirnya pas naik gunung nemuin kedamaian gitu kan, terus nemuin wah ternyata selama ini yang aku suka tuh ini gitu loh, sama ini yang suka ini, jadi ya udah akhirnya Baru nemu dilanjutin. gitu ya? Baru nemu, akhirnya dilanjutin, diseriusin, ya udah makin jadi lanjut jadinya sampai lupa. Iya benar, enggak, tapi penasaran aja sih ya kalau yang sampai tertarik banget sama gunung, apa sih yang dirasain ketika dari prosesnya dari mulai persiapan, lagi mendakinya nyampe atas, karena kan itu mendakinya kan nggak makan waktu sebentar gitu loh, capek lagi. Permulaan sih berawal dari ketika nyetir mobil nih ya, ketika nyetir mobil kan kita selalu lihat ada pemandangan gunung kan, gitu. Terus dari bawah tuh kayak mikir bisa nggak ya kalau misalkan ngedaki gunung ini bisa nggak ya gitu, kayak seru deh gitu. Terus ngobrol sama teman-teman, browsing segala macam, akhirnya ya jadi tertarik kita naik gunung gitu. Terus kalau misalnya tanya apa sih yang didapat dari naik gunung,
Ya sebenarnya kepuasan hati doang sih, damai, terus ya menjauh dari ibu kota aja sama olahraga gitu. Beneran naik gunung mah nggak enak. Beneran naik gunung Susah mah, ya iya. sebenarnya ya. Udah Kemarin tahu hiking kemana, tanjakan Hiking terakhir tuh Gunung Merbabu. Tapi kalau misalkan yang hiking kecil di Bogor mah sering banget. Karena tinggal di situ ya. Karena tinggal di situ. Kalau Oke. paling challenging pernah nggak hiking yang paling menantang, paling susah gitu? So far sih dalam hidup sih ya ada Gunung Gede itu. Karena itu gunung Gunung Gede. pertama, Ya, ya. gunung pertama kita. Nggak tahu knowledge apapun tentang Oke. gunung, akhirnya blunder gitu. Tapi fun lah. Kan ada jadi- pelajaran kan. Yang penting kita mau improve belajar. gitu. Jadi apa dong pada saat itu yang SOP yang dilakukan apa? Pas lagi masih belum tahu tentang gunung lah. Gak ada yang pakai sepatu running malah. Ke atas udah gitu bawa tenda. Tendanya yang berat banget kan, bukan yang lightweight kan gitu. Oke. Terus semuanya dimasukin tuh, nasi, semua beras dimasukin dalam tas. Ternyata pas balik-balik jompo gitu kan, aduh sakit banget Iya, pinggang iya, iya. semua gitu. Dari situ udah kayak, wah nggak deh browsing aja. Jadi makin Akhirnya tahu. sekarang yang lightweight sama yang kecil. Aduh seru banget ya obrolan tentang outdoor adventure-nya. Masih Tapi- banyak yang lebih seru. Masih Iya, banyak. Kita mau dengerin lagi ceritanya Stuart. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Kita sambil jalan yuk. Peralatan apa aja sih yang wajib Stuart bawa? Yang wajib itu pasti sepatu gunung. Oke. Sepatunya itu kalau bisa Syaratnya? Iya, ngambil yang Lanjutin perbincangan kita yang tadi nih. boleh. Stuart. Gimana? Gimana kan lagi pandemi kayak gini. Udah kangen belum sih rasanya hiking atau trekking? Wah, kalau dibilang kangen sih kangen banget ya, tapi kan gimana kan keadaannya sekarang kayaknya merata deh ya, kemana-mana juga kena, jadi ya mau nggak mau ya udahlah ya harus di rumah dulu gitu ya. Yang biasanya bayangin aja deh, biasanya aku tuh kalau misalkan di rumah nih kadang 3 bulan di luar, di rumah tuh cuma seminggu doang, habis itu keluar lagi gitu. Wow. Kalau Sekarang kan malah kebalik ya. malah 5 bulan di rumah di kamar terus. Berarti segitu nggak betahnya ya sebenarnya Stuart ya di dalam rumah itu. Itu be honest emang nggak betah kalau misalnya di rumah, bukan anak rumahan. Iya, soalnya udah kebiasaan juga ngelihat segernya pegunungan gitu ya. Ngeliat yang ijo-ijo. Nggak ngeliat layar aja gitu ya. Iya, sekarang ngeliatnya, sekarang virtual dulu aja. Iya. Apa tuh? Ngapain tuh? Itu virtual di dulu? di apa di laptop aja ngelihatnya. Misalkan kalau misalkan ada footage yang lama atau ngelihat di sosial media, ngelihat video-video di internet gitu kan. Jadi kayak udah ini segernya dari sini aja. Tapi kan tadi Stuart juga cerita sekarang lagi pandemi gini nggak bisa kemana-mana. Terus ada nggak sih olahraga pengganti nih biar tetap waras juga ya walaupun nggak bisa naik gunung terus-terusan gitu? Ya aku beruntung tinggal di Bogor. Jadi di Bogor itu masih banyak banget tempat yang bisa Hijau ya? hijau, ngehealing pandangan aku dan refresh otak aku gitu. Jadi ya udah, paling kegiatan yang aku lakuin trail running, masuk ke dalam hutan, terus nanti endingnya di sungai, di curug. Kalau di Bogor dibilangnya curug gitu kan, kolam curug gitu. Ya paling di situ mandi di situ, terus makan, terus pulang lagi. Bayangin Asik aja seger banget ya, banget. ngebayangin ya. Udah murah ya kan, udah gitu dekat dari rumah, udah gitu seger. Iya benar, dan pasti itu jauh dari kata-kata stres Oh, namanya. jauh banget. Kan mumpung kita lagi di suasana kayak gini nih, ada expertnya juga. Iya, iya. Mending kita minta ajarin aja hiking di sini ya nggak? Oke, boleh. Latihan lah pemanasan Latihan tuh. pemanasan Kayaknya Iya lumayan. tuh. Ada Tanjakan. tanjakan Ada lagi, tanjakan sedikit, boleh lah ya. kita coba Boleh lah. yuk. Oke, boleh. Nah, nih misalkan ini ada tanjakan kan. Ya, Kita ibarat katain ini tanjakan awal untuk naik gunung nih. Ya, benar. Nah, pasti ada tanjakan awalnya kan. Ibarat kata ini panjang. Dan kita bawa berat nih, biasanya kan anak-anak gunung tuh bawa berat 12 kilo dan segala macem kan. Jadi biasanya sih ini base sharing pengalaman Iya. aja ya. Biasanya first step naik gunung itu first step untuk penyesalan. Biasanya selalu ada leadernya. Leadernya pasti bakal bilang, ini pertama kali penanjakan kita nih, jadi jangan terlalu overexcited. Biasanya orang kalau Biasa overexcited, aja jadi ya. stamina-nya Semangat ya. dikuras di awal gitu. Oke. Biasanya kita harus ngatur tempo dan segala macam. Dan Oke. itu yang awalan. Nah, terus kalau misalkan kita climbing, kalau aku biasanya selalu naruh beban tas aku di sini semua. Jadi aku ada talinya, Kedepanin aku gitu? tarik, talinya aku tarik ke depan. Oh. Aku sambil bungkuk. Jadi bener-bener tumpuan aku tuh di sini semua. Biasanya begini sambil begini nih. Takutnya Jomplang kalau ya? kita capek,
bisa kita bisa ketarik ke bawah Oh, iya, gitu. iya, Karena kan iya, kita kalau benar. capek lemes banget. Bisa aku begini, sambil ngeliat ke depan, sambil gini gitu. Naik gitu-gitu. Ini dari step pertama udah kayak gini nih Stuart ini? Iya, kayak begini. Oke. Kayak begitu. Biasanya ya itu untuk ngejaga-jaga. Oke. Terus biasanya juga masalah minum. Heeh. Biasanya aku 2 menit sekali 1 teguk. Tadi juga ada mungkin kan medannya beda-beda ya. Ada yang mungkin tanah, ada yang tanah yang mungkin Bener, basah. tangga, batu-batu. Tadi juga ada yang lumut. Nah itu cara bedainnya kita untuk numpuk kaki kita itu gimana? Biasanya diraba-raba dulu sih pakai kaki. Oh gitu. Ini kan, ini kan kayak ini kan sepatu gunung tuh ada ininya kan. Ada Gripnya kan. Iya, Gripnya. gripnya. Biasanya kita ini dulu cek dulu gitu. Kalau misalnya ini padat nih gitu baru naikin. Oke. Sama biasanya kalau misalkan treknya bebatuan dan tangga, apa namanya? Orang tuh pede banget, ngelangkahnya panjang banget. Nah, itu bakal capek tuh. Itu pasti bakal capek duluan tuh. Jadi lebih baik langkahnya kecil-kecil aja Kecil aja, gitu. benar. Ini turunan Berarti juga. kayak lari ya sebenarnya ya. Lari kan Iya, gitu iya, kan. iya. Ada yang larinya Mirip-mirip. kecil-kecil gitu, ada yang Sama ada yang gede-gede banget. gede-gede. Kayak mirip-mirip kayak lari kan. Jadi Iya, benar-benar. mirip-benar. Tapi bedanya ini nanjak gitu. Kalau lari kan datar. Ya. Terus kalau misalnya lagi nanjak gitu, peralatan apa aja sih yang wajib Stuart bawa? Yang wajib itu pasti sepatu gunung. Oke. Sepatunya itu kalau bisa Syaratnya? ngambil yang mid top. Ya mid top itu ukuran ketinggian dari bola mata kaki kita. Oh, Tinggi, jadi yang sini ya? Yang tingginya Tetap- ya kalau tetap bisa ininya kalau bisa ankle, yang kayak ankle yang gitu. kayak gini nih ankle. Jadi Oh, kalau misalkan ininya kita gitu. slip ankle kita nggak Oh, kenapa-napa benar. gitu. Jadi, Heeh. nah, terus celana kargo. Celana Ini kargo. celana anak gunung banget ya Iya kan? iya iya. Nah, aku Iya. juga pakai nih Kenapa Zi. sih ngomong-ngomong iya ya bener dari juga rumah ya. udah Aku ngerasa nggak- kayak kayak mau naik gunung nih gitu. Iya. Celana kargo karena kantongnya banyak. Yang pertama oke. bisa naruh handphone, terus makanan apa semua yang gampang diambil lah. Celana kargo tuh enak banget. Sama jaket. Oke. Jaketnya bener-bener harus yang anti dingin. Sama ya kaos sih, kaos untuk ganti karena kita kalau keringetan langsung harus ganti. Oke. Kemeja ini aja ada UV shieldnya. Oh ya? Iya. Ini kemeja khusus naik gunung? Udah selesai gunung ada Wih, UV shieldnya, ada keren. UV shieldnya gitu. Sama ini sepatunya juga anti air biasanya. Pokoknya Biasanya- paling enak tuh naik gunung ya mid top. Kita sebutnya mid top. Jadi kalau misalkan kenapa-napa gini nggak akan sakit. Soalnya kalau udah Ya, di paling penting tengah-tengah ya. nanti tahu-tahu cedera nggak bisa jalan Bete gitu kan? Karena nggak bisa. kan kita harus turun lagi. Mau nggak turun lagi juga Aduh, nggak bisa. nyusahin orang yang ada. Iya iya iya, Nah. digendong. Nah berarti kalau misalkan pakai sepatu sendal gitu juga salah ya? Atau sendal bahkan Sepatu lebih sendal mahal? sih direkomend enggak lah, nggak banget. Ya, Karena kalau misalkan takutnya kita nggak sengaja capek, malas angkat kaki, nendang batu, kuku kita Nah pecah. benar-benar. Ya kan, atau kita kejatuhan alat dan segala macam nanti malah jadi luka lagi. Yang paling benar ya udah tertutup. Oke oke. Jadi sebenarnya banyak juga ya, dari ya gear atau perlengkapan yang harus disiapin juga. Nah ini kita lagi ngomongin perlengkapan yang harus dibawa pada saat naik gunung nih pas banget nih karena abis ini kita bakal ngobrol sama Dokter Andika, spesialis kedokteran olahraga. Kita akan tanya-tanya juga sebetulnya SOP apa sih yang benar yang harus dipraktikkan pada saat naik gunung. Oke, yuk samperin tuh Dokter Andika di situ. Siap. Ketinggiannya tinggi gitu kan sampai 2000 di atas 2000 gitu kan. Itu kita mesti hati-hati banget yang namanya mountain. Halo Dokter Dika. Halo, Apa kabar? Mas Jerry. apa kabar? Lagi sehat. Iya, Dokter. ini pas banget nih kita dari tadi lagi ngomongin tentang outdoor activity. Nah Yes. kan kita sekarang outdoor juga. Ya. Jadi pengen tahu dok sebetulnya Stuart kan juga hampir setiap hari pasti berolahraga, punya aktivitas yang outdoor juga. Sebetulnya manfaat utamanya tuh apa sih dok kita rutin beraktivitas secara outdoor gini? Ya, kalau kita bicara kita activity-nya outdoor itu kan memang apalagi nih di era Covid kayak sekarang, itu sebenarnya jauh lebih safe dibanding kita melakukan olahraga yang sifatnya indoor. Indoor. Kalau di indoor itu memang penularannya jauh lebih lebih beresiko lah. Nah, kalau outdoor itu kan sirkulasi udaranya bagus, jadi kita bisa bilang lebih safe. Dan secara feeling kan juga kayaknya lebih enak gitu ya, Lebih segar. udaranya Iya, segar, iya, lebih iya. fresh. Jadi sebenarnya banyak banget keuntungannya. Kalau dari segi mentalitinya dok kan kadang orang bahas kayak fisiknya, tapi secara mentality, secara psikologis gitu olahraga juga ada manfaatnya. Oh iya banget. Jadi kalau misalnya kita bicara olahraga nih ya, kita bicara olahraga secara umum dulu. Kan kalau kita melakukan olahraga apalagi rutin, itu kan kita bisa meningkatkan endorfin kita. Oke. Endorfin itu kita bicaranya adalah hormon yang bikin happy, Iya. bikin senang, bikin nyaman, bikin relax. Jadi sebenarnya kalau Ketagihan juga kali ya dok ya. Jadi benar. pengen olahraga terus. betul banget karena apa tadi si hormon itu bikin kita merasa nyaman, merasa well-being dan itu memang akan sangat bagus banget buat
produktivitas kita, buat imun kita juga jadi bagus. Oke, iya. Artinya memang banyak banget sih efeknya yang memang Setuju. kita harapkan. Setuju sih, itu juga aku alamin tuh ya waktu kemarin kan Nah. pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana tuh ya, harus di rumah doang. Betul. Bayangin kan kalau misalkan kayak aktivitas aku kan selalu outdoor nih, terus harus dikurung dalam satu kamar yang tembok mulu setiap pagi. Iya. Itu kan bikin stres kan. Betul, gitu. Akhirnya olahraga sih salah satu pilihan yang pas banget sih untuk pada saat yang kayak kemarin itu. Nah. Mau nanya juga nih dok sekalian. Gimana? Kalau misalkan dari segi aktivitas yang aku lakuin tuh kayak outdoor, hiking gitu, aman nggak sih sebenarnya kalau misalkan di masa-masa seperti itu? Iya, jadi gini Mas Fuad, kalau kita bicara by outdoor tadi ya, lagi-lagi sebenarnya akan lebih aman kalau memang main outdoor dibanding indoor. Cuman juga mesti diingat, se-outdoor-outdoornya tempat terbuka gitu ya, jangan sampai kita lupa dengan protokol. Sebetulnya SOP yang baik dan benar pada saat mungkin hiking ya dok, terutama Oke, hiking. Jadi kalau kita bicara hiking kan memang itu ada challenge lebih tuh, Mbak Zi. Kalau misalnya kita bicara hiking itu ada perubahan ketinggian. Iya, karena kita nanjak ya. Nanjak, apalagi memang yang sudah ketinggiannya tinggi gitu kan, sampai 2000, di atas 2000 gitu kan. Itu kita mesti hati-hati banget yang namanya mountain sickness atau altitude sickness. Ya mungkin Mas Ford juga pernah dengar. Gimana tuh dok? Jadi kalau misalnya kita naik ke atas itu kan oksigen makin tipis. Nah, kita nggak bisa langsung tuh naik ke atas gitu kan, makin terus. Biasanya kita akan minta orang itu untuk istirahat dulu. Break dulu. Ya, break dulu. Kita mesti kasih tubuh waktu untuk dia beradaptasi dengan si oksigen itu. Kita naiknya itu dalam kondisi seperti apa. Kalau misalnya kita bergerombol dengan orang-orang yang banyak, itu kan mau nggak mau mesti pakai masker ya. Nah, disitulah ya memang kita harus banget rasain nih, oke, ini kok rasanya udah mulai ada gejala nggak enak, napas sudah mulai berat, kemudian udah mulai sakit tinggi, kepala, sakit tinggi, ya benar, nadinya tinggi, kemudian rasa ada mulai punang-punang, udah mulai kepala nggak enak, rasanya sakit, itu udah mulai tanda-tanda ada kurang oksigen. Oke, stay dulu, istirahat dulu, jangan naik lagi gitu kan, biarkan tubuh terbiasa dulu. Tapi kalau misalnya tadi emang dirasa quite safe gitu kan, misalnya kita sama keluarga sendiri di pegunungan yang emang nggak rame gitu, sebenarnya cukup aman untuk bisa Cukup aman, oke. Tapi ini menarik juga ya dok ya, Mas Fuad juga mungkin bisa kasih tips juga gimana sih untuk persiapannya gitu. Kalau misalnya mau tadi masih hiker pemula gitu, gimana latihannya, apa ada olahraga khusus yang harus dilakukan sebelum mulai hiking? Kalau untuk pemula, cari gunung yang bener-bener emang gunungnya yang bersahabat jalannya, treknya gitu kan. Sama jangan yang terlalu tinggi, nggak usah ngejar angka lah ketinggian, ngapain sih gitu. Ngejar yang biasa-biasa dulu aja gitu, lihat dulu suka nggak kita gitu. Karena naik gunung itu bener-bener sebenarnya ya dalam hati nih ya, kalau naik gunung ngapain sih nanjak, itu kan capek gitu, tapi ngapain gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai Nyesel di rumah, tengah-tengah gitu nyesel ya? di tengah-tengah, asli udah tahu gunung tinggi, ngapain jalan kaki gitu kan. Tapi kalau udah sampai rumah tuh pasti kangen, karena kangen kayak kebersamaan sama teman-temannya, susah payah. Dari situ kelihatan tuh karakter teman-teman masing-masing. Ada yang pedulian, ada yang bodoh amatan, ada yang nggak mau capek gitu, ada yang nggak mau rugi gitu. Jadi kalau kita bicara persiapan, memang untuk seseorang itu dia bisa melakukan sebuah bentuk latihan fisik atau latihan fisik yang memang tadi cukup tinggi bebannya, kita mesti prepare badan. Prepare-nya itu gimana? Kalau kita bicara dari bentuk latihannya, itu kan yang namanya hiking itu kan dia benar-benar memaksa jantung, paru untuk bekerja, otot juga dilatih. Jadi memang saranku adalah itu mesti dilatih sebenarnya kalau mau kita bikin performa nanjaknya asik gitu kan, performa hikingnya enak, itu kita latih kardio ya, sama penguatan otot juga sebenarnya kalau mau. Kita latihan penguatan core, kaki apalagi nih yang paling dipaksa kerja keras kan kaki mesti kuat gitu. Nah, itu kita latih. Tapi juga jangan lupa menjelang latihan, menjelang kita misalnya mau hiking, nutrisinya mesti bagus. Minumnya juga jangan sampai lupa, jangan sampai kurang minum. Dehidrasi kan juga bahaya ya. Sama istirahatnya juga jangan sampai kurang. Dok, ngomong-ngomong masalah nutrisi nih ya, kira-kira ada nutrisi nggak yang khusus gitu untuk kegiatan outdoor hiking gitu yang pas gitu? Jadi gini, kalau kita bicara hiking itu kan memang dia panjang, kemudian perjalanannya juga berat gitu. Berat banget, bawa tas nih 12 kilo. Itu lagi. Dia memang butuh sumber energi yang tinggi sebenarnya. Jadi kalau menurutku kalau misalnya memang kita mau persiapan latihan seperti itu atau kegiatan seperti itu, ya kita mesti make sure bahwa sumber energi yang kita makan itu cukup. Dari mana? Ya biasanya dari karbo. Tapi emang terutama untuk olahraga outdoor atau hiking, karbohidrat yang utama ya dok? Kalau aku biasanya kalau nanjak sih bawa ini yang coklat. Oh iya, itu Kalau bisa nggak juga kayak untuk coklat stick yang itu, terus kalau misalkan boost aku energi sambil ya. jalan, aku suka Nyemil. ngemut itu, jadi biar gula gitu. Kalau bicaranya gini Mas, kalau bicaranya kita mau glucose replenishment namanya ya, kita mau melihat mengisi kembali karbo. Bentuknya biasanya macam-macam ya. Ada yang teman-teman yang suka misalnya pakai madu, atau ada juga yang bentuknya kayak kurma. Kurma itu dia termasuk yang kandungan karbonya cukup tinggi lah. Nah, kalau coklat sebenarnya gini, kita mesti ngelihat coklat itu dia kandungan lemaknya gimana.
Karena kadang kalau kita bicara coklat itu kan dia mengandung susu, ya kan? Dimana susu itu dia juga ada yang memang lemaknya tinggi, ada yang enggak gitu. Iya. Nah kalau misalnya kita untuk energy replenishment kita ambil yang lemaknya tinggi, sebenarnya itu agak-agak kurang pas. Mas. Kurang pas ya? Kalau yang memang lemaknya tinggi. Jadi kenapa kita sarannya yang model kayak madu, model kayak kurma gitu? Karena memang lemaknya tidak setinggi itu. Oke, Terima wah, kasih banyak, Thank you banget Dokter. Dokter Dika dan juga Stuart. Sama-sama. Hari ini mau sharing-sharing bareng sama kita. Seru ya? Seru banget. Seru banget. oh. Iya. Kita bukan penanjak gunung jadi pengen coba, tapi takut nyesel di tengah-tengah. Gimana ya? Kita dikasih ya. Nggak ada liftnya lagi ya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dimanapun Anda berada. Demikianlah Metro Eye Care hari ini. Saksikan terus program Metro Eye Care dan follow akun sosial media kami di @metro.eyecare. Kami berdua pamit undur diri dan ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.